Kalian percaya nggak? Kalau orang yang paling terlihat miskin, kadang justru yang paling kaya, dalam cara yang nggak pernah kalian duga. Ini bukan cuma kisah cinta, tapi tentang bagaimana satu pertemuan bisa mengubah hidup dua orang yang terlihat berbeda dunia. Kalau kamu nonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, atau kota manapun, tulis di kolom komentar ya. Kita absen bareng. Ceritain juga pernah gak kamu nolongin orang asing dan ternyata hidupmu berubah karenanya? Yuk mulai ceritanya. Langit sore Jakarta menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggumpal, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Hujan turun tiba-tiba. Tak ada aba-aba. Orang-orang berlarian, berlindung di bawah atap toko, halte, atau sekadar payung seadanya. Tapi di pinggir trotoar Jalan Tamrin yang ramai, ada satu sosok yang tak bergerak. Seorang perempuan muda, duduk bersila di dekat tiang listrik, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans robek. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya sedikit menutupi wajah. Ia tampak seperti gelandangan, atau setidaknya seseorang yang sudah kehilangan arah hidup. Padahal dia bukan siapa-siapa. Dia adalah Nadira Widyasari, pewaris tunggal jaringan kosmetik mewah Aura Deva yang sahamnya menanjak tiap bulan. Tapi hari itu, tak ada supir, tak ada mobil mewah, tak ada tas bermerek. Ia sengaja meninggalkan semua. Ia hanya ingin tahu rasanya jadi biasa. Sejak kecil, hidup Nadira serba teratur. Dikasih segala, tapi tidak pernah merasa dimiliki. Ayahnya, Pak Indra, selalu bicara tentang target, saham, dan nama besar keluarga. Ibunya sudah lama meninggal, dan sejak itu rumah besar mereka hanya penuh gema, bukan suara. Kehangatan tak pernah mampir. Cinta, apalagi. Nadira ingin lepas. Bukan untuk kabur, tapi mencari sesuatu yang nyata. Hujan makin deras. Banjir mulai merayap dari selokan yang mampet. Orang-orang semakin menjauh dari tempat Nadira duduk. Beberapa melirik jijik. Beberapa bahkan mengambil foto diam-diam. Tapi Nadira tetap diam. Ia bukan menantang dunia. Ia hanya ingin merasa hidup. Saat itulah, seseorang datang. Suara sandal jepit menghantam aspal yang basah. Pelan tapi mendekat. Seorang pria mendorong gerobak kayu berisi kardus-kardus basah, botol plastik, dan besi tua. Bajunya tambal sulam. Topi lusuh menutupi sebagian wajahnya yang tampak lelah tapi bersih. Dia berhenti di depan Nadira. Tidak bertanya siapa. Tidak menghakimi. Hanya menatap sebentar. Lalu membuka gerobaknya. Mengambil satu kardus lebar. Dan meletakkannya di atas kepala Nadira seperti tenda darurat. Jangan basah. Nanti masuk angin, katanya pelan. Nadira mendongak. Kaget. Matanya bertemu mata lelaki itu. Tidak ada rasa kasihan di sana. Tidak juga penasaran. Hanya ketulusan. Eka. Terima kasih, bisik Nadira. Pemulung itu mengangguk. Kalau belum punya tempat tinggal, ada pos kosong di belakang warung Burini. Agak bocor, tapi lebih baik dari sini. Nadira tidak tahu harus berkata apa. Dunia yang ia tinggalkan beberapa jam lalu tidak pernah menawarkan kepedulian seperti ini. Semuanya transaksional. Tapi orang ini, orang yang bahkan mungkin belum makan layak hari ini, memberinya perlindungan tanpa pamrih. Aku Nadira, katanya pelan, setengah ragu. Laki-laki itu tersenyum samar. Saya Arman. Arman membantu Nadira berdiri. Lalu mengangkat kardus ke atas kepalanya agar mereka berdua terlindungi. Nadira ikut jalan di sampingnya, menyusuri gang sempit yang jarang dijamah mobil. Bau got, asap gorengan, dan suara tawa anak-anak menyatu di udara. Langkah mereka perlahan, tapi hati Nadira berdetak cepat. Ada sesuatu dalam diri Arman yang membuatnya merasa aman. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia jujur. Asli. Tidak dibuat-buat. Setibanya di pos kecil belakang warung, Arman menurunkan kardus dan memindahkan beberapa barang usang agar Nadira bisa duduk. Ia lalu menyalakan lilin dari dalam gerobaknya. Listriknya udah 2 minggu mati, katanya, seolah minta maaf.
Tapi tempat ini aman. Saya sering istirahat di sini juga. Nadira mengangguk. Ia duduk, memeluk lututnya, diam. Hatinya seperti baru masuk ke dunia lain. Dunia yang tidak ada dalam brosur wisata. Tidak dijual dalam paket retret spiritual. Arman tak banyak tanya. Ia hanya duduk di depan pintu. Sesekali meneguk air mineral dari botol bekas. Malam mulai turun. Hujan belum berhenti. Tapi keheningan di antara mereka terasa nyaman. Aku, gak tahu aku ngapain di sini. Ucap Nadira akhirnya. Arman menoleh. Kadang kita perlu keluar dari tempat nyaman, biar bisa lihat siapa diri kita sebenarnya. Nadira menatapnya lama. Kalimat sederhana itu menyentuh titik yang selama ini ia sembunyikan jauh-jauh. Rasanya seperti disiram air setelah lama kehausan. Allah tahu, semua orang sedang dicari atau sedang mencari. Mungkin kamu lagi keduanya, lanjut Arman. Tanpa sadar kalimatnya menusuk tepat ke inti. Nadira memalingkan wajah, menahan tangis yang mulai mendesak. Ia tak pernah dibacakan doa sejak kecil. Tapi kalimat Arman terasa seperti doa itu sendiri. Angin malam masuk lewat celah seng. Dingin. Tapi entah kenapa, Nadira tidak ingin pergi. Ia merasa baru saja bertemu seseorang yang bisa mengubah hidupnya. Dan Arman, pemulung dengan gerobak dan kardus basahnya, tidak tahu bahwa malam itu, ia bukan hanya menyelamatkan tubuh seorang wanita dari kehujanan, tapi mungkin juga hatinya dari kehampaan. Malam kian larut. Nadira menatap langit yang mulai cerah sedikit. Arman mulai tertidur di kursi kecil depan pos. Nadira menarik nafas panjang, lalu menunduk. Dalam hatinya, muncul satu pertanyaan sederhana tapi kuat. Siapa sebenarnya lelaki ini? Dan kenapa aku ingin mengenalnya lebih jauh? Pertanyaan itu akan jadi awal dari banyak hal yang tak terduga. Pagi datang tanpa aba-aba. Seperti menolak memberi kesempatan untuk benar-benar istirahat. Nadira membuka mata pelan-pelan. Tubuhnya pegal. Punggungnya terasa seperti dipukul-pukul dingin semalaman. Tapi bukan itu yang membuatnya sulit bergerak. Yang membuatnya terdiam adalah kenyataan bahwa ia tidak terbangun di kasur hotel bintang 5 dengan sprei linen putih dan aroma lavender. Ia bangun di pos ronda Reyot, beratapkan seng bocor, dan beralaskan kardus. Tapi anehnya, ia tidak ingin kembali. Di depannya, Arman sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di atas kursi kayu patah sebelah, menyortir botol plastik sambil bersenandung pelan lagu lama yang Nadira bahkan tak kenal. Sinar matahari pagi menembus celah-celah dinding seng, menciptakan motif cahaya yang menari-nari di kulit mereka. Dan di momen sunyi itu, Nadira menyadari satu hal, ini hidup. Yang sesungguhnya. Arman menyadari tatapan Nadira, lalu tersenyum kecil. Selamat pagi. Tidurnya nyenyak. Lumayan buat ukuran kardus. Jawab Nadira sambil mengusap rambut kusutnya. Arman tertawa, renyah, tanpa beban. Nadira hanya bisa ikut tersenyum. Sudah lama ia tidak melihat tawa yang tidak dibuat-buat. Bahkan di rumahnya, semua tawa terasa seolah dibayar. Aku bisa bantu? Tanya Nadira, menunjuk ke tumpukan botol. Arman mengangguk. Tanpa banyak basa-basi, ia ajarkan Nadira cara memisahkan jenis plastik. Tangannya cekatan, tapi sabar. Nadira memperhatikan setiap gerakan, dan mulai meniru. Tangan lembutnya yang biasanya hanya menyentuh sampo dan parfum mahal, kini menyentuh bekas sabun colek, botol kecap, dan kaleng sarden penyok. Tapi dia tidak merasa jijik. Justru, dia merasa berguna. Setelah setengah jam bekerja, Arman mengajak Nadira ikut ke pasar loak. Ia ingin menjual hasil kumpulan semalam. Nadira berjalan di belakang, mengamati gerobak Arman yang berat, tapi ditariknya dengan ringan. Di sisi kanan jalan, ada anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa bahagia. Di sisi kiri, ada seorang nenek menjual singkong rebus dengan wajah penuh harap. Semuanya terasa begitu nyata. Saat mereka sampai di lapak pengepul, Arman menukar semua barang dengan uang Rp27.000. Ia menerima dengan senyum yang sama lebar seperti ketika Nadira biasanya menerima transfer puluhan juta. Nadira tercenung. Kamu nggak kecewa?
Habis capek-capek cuma segini? Tanya Nadira saat mereka duduk di warung sederhana. Arman menggeleng. Yang penting halal dan gak ngemis. Rasa syukurnya beda. Ucapan itu menusuk Nadira. Ia teringat banyak malam di mana ia menangis dalam batu besar. Merasa kosong meski semua fasilitas ada. Tapi Arman, dengan uang 27.000 dan gerobak tuanya, justru terlihat penuh. Warung tempat mereka singgah menjual nasi uduk dan gorengan. Arman memesan 2 bungkus nasi uduk, dan dengan santai mendorong 1 bungkus ke depan Nadira. Nadira sempat menolak, tapi Arman berkata pelan. Makan bareng, rezekinya dibagi, nikmatnya juga lebih. Nadira menunduk, tidak sanggup membalas. Ia makan pelan-pelan. Rasanya jauh lebih enak dari semua makanan fine dining yang pernah ia cicipi. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh bumbu, mungkin rasa kejujuran, atau rasa kasih yang tidak dibungkus kepentingan. Setelah makan, Arman mengajak Nadira mampir ke tempat tinggalnya. Ia tidak menyebutnya rumah, hanya tempat naruh badan. Tempat itu kecil, bilik dari triplek dan terpal, hanya 1 ruangan, cukup untuk tidur dan menyimpan beberapa barang. Tapi di dalamnya, Nadira tertegun. Ada rak kayu buatan sendiri, penuh dengan buku. Buku bekas, beberapa sobek dan menguning, tapi jelas dirawat dengan cinta. Di sudut ruangan, ada papan kecil bertuliskan, "Perpustakaan kecil untuk anak-anak Gang 3. Kamu bikin ini?" Tanya Nadira nyaris tak percaya. Arman mengangguk. "Buku-buku ini aku kumpulin dari tempat sampah, loakan, dan orang-orang yang mau buang. Aku bersihin, aku betulin, terus aku kasih pinjam anak-anak, biar mereka bisa mimpi lebih jauh." Nadira menatap Arman lama. Di dunia tempat ia dibesarkan, semua dilakukan untuk branding, untuk pencitraan. Tapi yang dilakukan Arman hanya karena peduli. Tanpa audiens, tanpa kamera. "Kenapa kamu lakukan ini semua?" Tanya Nadira dengan suara pelan. Arman menjawab dengan tenang, "Karena waktu kecil, aku pernah ditolong orang asing yang percaya aku bisa jadi lebih baik. Sekarang aku cuma teruskan." Nadira menahan napas. Rasanya seperti dipukul dari dalam. Arman tidak tahu, tapi ia sedang menyembuhkan luka-luka Nadira dengan setiap kalimatnya. Dunia kardus yang semalam ia anggap kumuh, perlahan menjelma jadi dunia yang penuh warna. Sementara dunia parfumnya, yang wangi tapi palsu, tiba-tiba terasa hambar. Sore menjelang. Matahari menggantung rendah di langit yang mulai jingga. Nadira berdiri di depan pintu bilik Arman, menatap langit yang mulai tenang. "Boleh aku bantu kamu lagi besok?" tanya Nadira. Arman hanya tersenyum. "Kalau kamu niatnya baik, kamu selalu ditunggu," jawabnya singkat. Dan entah mengapa, kalimat itu membuat dada Nadira hangat. Bukan karena diterima, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasa berarti tanpa nama belakangnya. Pagi itu Jakarta masih belum sepenuhnya terjaga. Sisa embun masih menempel di kaca-kaca warung, dan suara azan subuh baru saja meredup. Tapi di gang sempit tempat Arman tinggal, kehidupan sudah lebih dulu bergerak. Suara sapu lidi dari Mbak Rara yang membersihkan halaman kontrakan, tawa pelan 2 anak kecil yang saling kejar sambil menggenggam sisa roti semalam, semua menjadi musik latar bagi pagi baru Nadira. Ia duduk di depan bilik Arman, mengenakan kaos pinjaman yang kebesaran dan celana kain longgar. Rambutnya diikat asal. Tak ada lipstik, tak ada aroma parfum mahal. Tapi entah kenapa, ia merasa ini pertama kalinya ia benar-benar menjadi dirinya. Arman muncul dari dalam bilik, membawa 2 bungkus nasi uduk dalam kantong plastik bening. Ia duduk di sebelah Nadira, meletakkan 1 bungkus di pangkuannya. "Masih panas. Nasi uduk langgananku. Paling enak kalau makannya sambil diam," katanya sambil membuka bungkusannya. Nadira tersenyum. Tanpa banyak bicara, ia membuka plastik itu. Aroma bawang goreng dan sambal kacang menyambutnya, mengingatkannya pada masa kecil yang samar. Masa sebelum segala hal dibungkus protokol dan jadwal. Mereka makan berdua dalam diam. Tapi diam itu bukan jarak,
melainkan kenyamanan yang lahir dari rasa saling mengerti tanpa harus mengucap. Di tengah gigitan ketiga, Nadira memberanikan diri bicara. "Kenapa kamu gak pernah tanya aku ini siapa? Dari mana?" Suaranya pelan. Arman menatapnya sebentar, lalu kembali ke nasinya. "Karena aku lebih tertarik kamu itu apa sekarang, bukan kamu dari mana." Kalimat itu membuat Nadira berhenti mengunyah. Ia menatap Arman, benar-benar menatap, dan menemukan ketulusan yang begitu menenangkan. "Aku belum pernah ketemu orang seperti kamu, men," ucap Nadira lirih. Arman hanya tersenyum kecil. "Mungkin karena kamu selalu dikelilingi orang yang punya tujuan lain saat mendekat." Nadira mengangguk. Perlahan-lahan, ia membuka sesuatu dari tas kecil lusuh yang ia bawa. Sebuah buku catatan. Sampulnya sudah kusut. Ada bercak kopi di salah satu sudutnya. Ia memberikannya pada Arman. "Ini buku catatan harianku. Isinya semua yang aku rasakan sejak keluar dari rumah. Kamu ada di banyak halamannya." Arman sempat ragu menerima. Tapi Nadira meletakkannya di tangan Arman dengan mantap. "Boleh aku percaya kamu simpan itu?" lanjutnya. Arman memandangi buku itu lama, lalu mengangguk. "Kalau kamu titipkan hatimu dalam tulisan, aku akan jaga seperti aku jaga buku-buku anak Gang 3. Nadira tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, air matanya jatuh bukan karena luka, tapi karena haru. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Nadira membantu Arman menyortir barang bekas, membenahi rak perpustakaan mini, bahkan mengajari anak-anak sekitar membaca dengan suara nyaring. Mereka duduk lesehan di terpal, tertawa bersama saat Nadira membacakan cerita tentang raksasa yang bersin membuat gunung longsor. Warga sekitar mulai mengenal Nadira sebagai Mbak Dira, perempuan pendiam tapi hangat, yang tak segan mencuci tangannya setelah memulung, lalu tetap menyeka ingus anak-anak dengan sapu tangan tanpa jijik. Nadira tidak menjelaskan siapa dirinya, dan tak ada yang bertanya lebih jauh. Mereka menerima kehadirannya seperti angin sore, ringan, tapi mengisi ruang. Namun di balik semua senyum itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dan menyakitkan. Nadira tahu, kebersamaan mereka dibangun di atas kebohongan yang belum ia ungkapkan. Setiap kali Arman menatapnya dengan ketulusan, hatinya terasa tertusuk. Ia bukan pemulung. Ia bukan gadis jalanan. Ia mewarisi kekayaan yang bisa membeli seluruh gang tempat mereka tinggal. Tapi justru disinilah ia merasa paling miskin. Miskin keberanian untuk jujur. Suatu malam, setelah anak-anak pulang dan rak-rak buku ditutup, Nadira duduk bersandar di dinding bilik Arman. Langit di luar berbintang, dan suara pengajian dari surau kecil menyusup lembut ke udara. "Aku takut, men," katanya pelan. Arman menoleh. "Takut apa?" "Takut kamu benci aku kalau tahu siapa aku sebenarnya." Arman tidak menjawab, tapi ia mendekat, duduk di samping Nadira, dan berkata pelan, "Kalau apa yang kamu sembunyikan lebih menyakitkan buat kamu daripada buatku, berarti kamu bukan pembohong, kamu cuma lagi nyari waktu yang tepat." Nadira menahan napas. Kata-kata Arman seperti pelukan untuk pikirannya yang kacau. Ia ingin bicara, tapi lidahnya seperti tertahan oleh rasa bersalah yang dalam. Maka ia hanya diam. Arman tidak mendesak. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk bersebelahan, diam, membiarkan kesunyian bicara untuk mereka. Dan di sela sepi itu, Nadira membatin sebuah doa yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. "Ya Allah, kalau orang ini takdirku, jangan biarkan aku kehilangan dia karena kesalahan yang kulakukan sendiri." Dan saat Arman menoleh, menatap Nadira yang sedang memejamkan mata, ia pun tersenyum. Bukan karena ia tahu semuanya akan baik-baik saja, tapi karena ia tahu, seseorang sedang belajar mencintai dunia yang tak ia kenal, demi menemukan siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, matahari bersinar terlalu terang untuk sebuah kenyataan yang akan menjadi awal dari luka. Nadira duduk di depan bilik Arman, mengenakan daster pinjaman dari Mbak Rara. Di tangannya, secangkir teh hangat yang tak lagi ia hirup, karena pikirannya terlalu sibuk menimbang sesuatu yang selama ini ia hindari, waktu.
Sudah hampir 2 minggu sejak ia hidup di dunia kardus dan senyum tulus. Setiap hari terasa seperti halaman baru yang menenangkan. Tapi sesuatu di hatinya mulai resah. Ia tahu, waktu tak bisa terus ditunda. Kebohongan, betapapun manisnya saat disimpan, pada akhirnya tetap akan menunjukkan wajahnya. Dan hari itu, wajah itu muncul lebih cepat dari yang ia kira. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung gang. Asing, mencolok, membuat anak-anak kecil berhenti bermain, membuat para ibu melongok dari balik jemuran. 2 orang pria berpakaian rapi keluar dari mobil. Salah satunya membawa kamera, satunya lagi membawa berkas. Mereka tidak bicara pada siapapun. Mereka hanya melihat ke arah Nadira, yang langsung membeku saat menyadari salah satu dari mereka adalah wartawan. "Maaf, Anda Nadira Widyasari, bukan?" tanya pria berkacamata itu, mendekat dengan langkah mantap. Nadira berdiri, napasnya memburu. "Saya." Klik. Blitz kamera menyala tanpa aba-aba. Dalam sekejap, suara shutter kamera mengiris keheningan gang itu. Anak-anak melongo. Mbak Rara terdiam di ambang pintu. Arman, yang baru saja muncul dari arah masjid dengan sebotol air galon, membeku saat melihat sorotan kamera itu mengarah pada Nadira. "Ada apa ini?" Suara Arman mengeras. Pertama kalinya terdengar tegas, bahkan sedikit marah. "Wanita ini pewaris Aura Deva, bukan? Kenapa hidup di sini? Apa sedang menyamar? Kami mendapat bocoran dari karyawan kantor pusat yang mengenali Anda dari foto di Instagram seseorang," ucap wartawan itu cepat. Nadira mundur selangkah. Dunia seolah berputar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Matanya mencari Arman, dan yang ia lihat adalah wajah yang tidak ia kenal. Kecewa. Bukan marah, bukan jijik, tapi kecewa. Dan itu jauh lebih menyakitkan. "Benar itu, Nadira?" tanya Arman pelan, hampir tak terdengar. Nadira mengangguk, tak sanggup berbohong lagi. Air matanya mengalir perlahan, tidak meledak, tapi jatuh seperti hujan gerimis yang dingin dan menyayat. "Kenapa nggak bilang dari awal?" lanjut Arman, masih dengan suara datar. "Kamu nggak percaya aku bisa terima kamu." Nadira membuka mulutnya, tapi tak ada suara keluar. "Men, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku takut semuanya rusak kalau kamu tahu." Arman menghela napas, lalu menunduk. Tapi kenyataannya rusak juga. Wartawan itu masih merekam. Tapi Arman melangkah ke arah mereka, menahan kamera dan berkata tegas, "Silakan pergi. Jangan buat tempat ini jadi panggung." Wartawan itu mundur, sadar bahwa drama lebih panjang tak akan mereka dapatkan dari sini. Mobil mereka pergi, meninggalkan debu, tanda tanya, dan luka. Sore menjelang. Nadira duduk di pojok bilik, memeluk lututnya. Tangisnya tak lagi keluar. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanya sesak yang mengendap seperti kabut di dada. Arman belum bicara lagi. Ia membereskan rak buku, menyapu halaman, dan menutup pintu perpustakaan mini dengan pelan. Semua dilakukan dengan keheningan yang menyiksa. "Aku salah." Suara Nadira pecah. Akhirnya, Arman menoleh. "Bukan salah kamu dari mana. Tapi kamu nggak percaya aku cukup dewasa buat ngerti." Nadira berdiri. "Aku nggak niat bohong. Aku cuma pengin jadi manusia biasa. Untuk sekali aja dalam hidupku. Aku pengin tahu rasanya dipandang tanpa beban nama keluargaku." Arman menatapnya, dan Nadira bisa melihat konflik di matanya. Bukan kebencian, tapi luka yang dalam. Mungkin karena rasa percaya yang retak. Mungkin karena harapan yang diam-diam tumbuh. Hancur begitu saja. "Kamu tahu apa yang paling sakit?" Arman akhirnya bicara. "Bukan karena kamu bohong. Tapi karena setiap hal kecil yang kuanggap nyata, ternyata cuma bagian dari cerita pura-pura." Nadira melangkah maju. "Arman, semua yang aku lakukan di sini, aku menyapu, aku ngajar anak-anak, aku bantu kamu mulung, itu bukan sandiwara. Aku lakuin karena aku mau, bukan karena misi sosial. Kamu satu-satunya yang bikin aku pengin bangun pagi."
Arman menggeleng pelan. Tapi kamu tetap memilih diam saat bisa jujur. Dan sekarang, aku yang harus memungut puing-puing yang kamu tinggalkan. Nadira menggigit bibirnya. Hatinya seperti diremuk dari dalam. Ia melangkah keluar dari bilik, lalu berhenti di ambang pintu. Aku akan pergi, katanya. Tapi bukan karena aku malu. Tapi karena aku sadar. Aku sudah menghancurkan tempat satu-satunya yang bikin aku merasa hidup. Ia berjalan meninggalkan gang itu. Wajah-wajah yang seminggu terakhir menyapanya ramah, kini hanya dia mematung. Suara anak-anak yang biasa menyambutnya kini tenggelam dalam hening. Dan Arman tetap berdiri di dalam, menatap lantai, seolah jika ia mengangkat kepala, hatinya akan pecah. Malam turun. Arman duduk sendiri di depan bilik. Buku catatan Nadira ada di tangannya. Ia membuka satu halaman, membaca satu kalimat yang ditulis dengan tinta biru. Goresannya sedikit goyah. Aku datang ke tempat ini untuk bersembunyi. Tapi aku malah menemukan diriku sendiri. Arman adalah cermin yang tidak memihak. Dan untuk pertama kalinya, aku jatuh cinta tanpa takut ditinggalkan karena aku tidak jadi siapa-siapa. Arman menutup buku itu, menarik napas panjang. Langit malam menggantung tanpa bintang. Tapi entah kenapa, ada satu titik cahaya yang masih menggantung di hatinya. Tipis, tapi ada. Pagi belum sempat menyentuh jendela kaca besar rumah keluarga Widyasari, ketika Kevin sudah duduk di ruang tamu, kaki bersilang, senyum tipis di bibirnya, dan setumpuk berita cetak di tangan. Judulnya mencolok. Pewaris Auradeva hidup bersama pemulung? Nadira Widyasari diduga menyamar. Ia menunggu. Tak lama kemudian, Pak Indra muncul dengan raut wajah muram. Mengenakan jubah mandi abu-abu, lelaki parubaya itu langsung merebut koran dari tangan Kevin dan membacanya dalam diam. Keningnya berkerut. Rahangnya mengeras. Sudah kubilang dari dulu. Anakmu tidak pernah bisa berpikir strategis, ujar Kevin dengan suara tenang, nyaris seperti bisikan racun. Pak Indra tak menjawab. Ia memijat pelipisnya dengan satu tangan, sementara tangan satunya mengepal. Ini bukan sekadar soal reputasi keluarga. Saham kita turun 2% pagi ini. Investor Jepang bahkan mulai mempertanyakan stabilitas brand kita. Kevin menambahkan, nadanya dingin dan penuh perhitungan. Dan Nadira, bukannya menjelaskan, dia justru menghilang. Pak Indra mendengus. Aku tahu anakku. Tapi dia harus sadar bahwa namanya bukan milik pribadinya. Dia membawa nama yang sudah kubangun puluhan tahun. Kevin tersenyum. Izinkan aku bantu. Pak Indra menoleh. Apa maksudmu? Sederhana. Aku akan bantu bersihkan namanya. Tentu dengan cara yang mengembalikan kontrol ke tangan keluarga. Kita umumkan pertunangan. Nadira kembali tampil di publik sebagai calon pemimpin Auradeva. Lupakan soal pemulung itu. Aku urus dia. Pak Indra menimbang beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Pastikan tidak ada lagi nama lelaki itu muncul dimanapun. Kita habisi skandal ini sebelum jadi tumor. Kevin tersenyum lebih lebar. Tapi di matanya tak ada kebahagiaan, hanya kemenangan yang dingin. Sementara itu, Nadira duduk di taman kecil belakang rumah. Ia baru tiba pagi buta. Tidak masuk dari pintu depan, tapi dari gerbang samping yang hanya pembantu lama yang tahu. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Tapi yang paling mencolok, tatapan kosong, seperti seseorang yang baru kehilangan separuh dirinya. Ia tidak bicara dengan siapapun. Bahkan saat Mbok Sumi, pengasuh lamanya, menangis melihat keadaannya, Nadira hanya memeluk dan berkata, "Aku cuma butuh tenang, Mbok, sebentar saja." Di genggamannya masih ada buku hariannya, yang entah bagaimana, dikembalikan oleh seseorang. Di halaman belakangnya, Arman menulis sepucuk pesan pendek dengan tulisan tangan yang hampir tidak rapi. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi jika suatu hari kamu benar-benar ingin jujur, aku akan mendengarkan. Bukan sebagai Arman si pemulung, tapi sebagai manusia." Nadira menangis tanpa suara. Dunia di sekelilingnya terlalu bising untuk memahami kesunyian hatinya.
2 hari berlalu. Dan tepat saat Nadira mulai memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya, Kevin muncul dengan segudang rencana. Ia berdiri di ambang pintu dengan setelan jas mahal, wajah tampan yang terlalu terawat, dan seikat bunga mawar yang terlalu sempurna untuk punya makna. "Nadira, kamu harus dengar aku dulu," katanya. Nadira memalingkan wajah. "Kamu ikut-ikutan main drama sekarang?" Kevin menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberang. "Ini bukan drama. Ini realita. Ayahmu tertekan. Saham turun. Investor gelisah. Semua karena keputusan impulsifmu. Kalau semua orang terlalu peduli soal saham, kenapa nggak kamu aja yang gantiin posisiku?" balas Nadira tajam. Kevin tersenyum kecut. "Karena yang mereka cari adalah wajahmu. Nama Widyasari terlalu berharga untuk dilepaskan ke tangan orang lain." Nadira berdiri. "Aku bukan produk. Aku manusia. Tapi manusia yang lahir dalam tanggung jawab," potong Kevin, nadanya lebih tajam. "Dan karena itu, kita akan umumkan pertunangan minggu depan. Aku sudah siapkan konferensi pers. Kamu tinggal datang. Pakai gaun putih, tersenyum, dan tutup cerita bodoh soal pemulung itu." Wajah Nadira menegang. Matanya tajam. "Kamu kira kamu siapa?" Kevin bangkit, mendekat. Suaranya menurun tapi mengancam. "Aku satu-satunya orang yang bisa nyelamatin nama keluargamu dari aib. Dan kalau kamu tetap keras kepala, semua orang akan tahu siapa Arman sebenarnya. Kamu pikir dia bersih?" Nadira mengepal tangannya. "Jangan bawa dia ke dalam permainanmu." Tapi Kevin hanya menyeringai. "Terlambat. Wartawan sedang gali semua yang mereka bisa tentang dia. Alamat, riwayat, foto-foto. Dalam waktu dekat, dia bukan cuma kehilangan privasi, dia bisa kehilangan tempat tinggalnya." Nadira terduduk. Nafasnya berat. Kepalanya berdenyut. Dunia yang ia coba jaga di balik senyum dan kardus itu, kini di ujung kehancuran, bukan karena orang jahat, tapi karena ambisi dan reputasi yang tak mengenal belas kasih. Malamnya, Nadira duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia menatap layar laptop dengan berita-berita gosip yang mulai menyeret nama Arman. Satu artikel bahkan menyebutkan, pria misterius yang diduga dekat dengan Nadira adalah eks-narapidana. Padahal itu tidak benar. Tapi di dunia yang dikendalikan oleh opini, kebenaran seringkali tidak sempat bicara. Nadira menutup laptopnya. Ia bangkit, melangkah ke jendela, dan memandang ke langit yang gelap tanpa bintang. "Ya Allah," gumamnya, suara nyaris patah. "Kalau aku harus kehilangan semuanya demi jaga nama seseorang yang bahkan tak tahu dia berharga, ajari aku caranya. Jangan biarkan dia hancur karena pilihan bodohku." Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, saat seseorang mulai berdoa bukan untuk dirinya sendiri, maka di sanalah letak cinta yang sesungguhnya. Langit Jakarta mendung pagi itu, seperti sedang menahan hujan yang enggan jatuh. Di sebuah gang sempit, Arman duduk di bangku kayu depan biliknya. Tangan kasarnya menggenggam buku catatan Nadira yang sudah tak asing di genggamannya. Semenjak Nadira pergi, hanya buku itu yang membuatnya bertahan. Ia tak tahu apakah rindu itu harus selalu dijawab oleh kehadiran. Tapi setiap kali membuka halaman-halaman catatan itu, seolah Nadira sedang duduk di sampingnya, dengan suara pelan, tawa lirih, dan tatapan yang membuat hatinya tenang. Namun ketenangan itu pecah pagi itu. 3 orang berseragam mendatangi biliknya. Salah satunya membawa map coklat. Yang lain bicara cepat, suara tajam, dan penuh kewaspadaan. "Arman bin Sulaiman." Arman berdiri, sedikit bingung. "Saya." "Bersiap ikut kami ke kantor polisi. Anda dilaporkan terkait pencurian barang milik pribadi Nadira Widyasari. Dugaan, pemanfaatan akses pribadi untuk mengambil dokumen dan benda berharga milik korban." Arman tertegun. "Apa?" "Saya nggak pernah. Kami minta kerjasamanya." Seketika, warga sekitar berkumpul. Anak-anak kecil menatap bingung. Mbak Rara berlari dari rumah sebelah. Wajahnya pucat.
Pak, dia nggak mungkin maling. Dia malah yang jaga barang orang, nggak pernah ambil yang bukan miliknya. Tapi petugas tak menggubris. Arman dibawa, tanpa borgol, tapi juga tanpa penjelasan cukup. Yang ada hanya tatapan orang-orang, penuh kebingungan, sebagian mulai ragu, sebagian mulai percaya gosip yang sudah tersebar di layar-layar kecil ponsel mereka. Di ruang interogasi kecil yang pengap, Arman duduk di seberang seorang penyidik. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Di hadapannya, berkas-berkas laporan yang isinya tak sepenuhnya benar. Sebagian besar berasal dari pihak Kevin, disertai pernyataan palsu dari staf keamanan rumah Nadira yang sudah dibayar lunas untuk bersaksi. Bapak menginap lebih dari seminggu bersama Nadira, benar? Iya, tapi itu dia yang tinggal di lingkungan saya. Bapak tahu dia pewaris perusahaan besar. Tidak sampai dia sendiri yang cerita. Anda menyimpan buku hariannya. Itu dia titipkan, bukan saya curi. Penyidik menghela napas. Tapi bukti dari pelapor menunjukkan bahwa buku itu dianggap barang pribadi bernilai tinggi, dan Anda menyimpannya tanpa izin. Arman mengerutkan dahi. Saya bukan maling. Saya bukan pembohong. Kalimat itu keluar seperti bisikan penuh luka. Dunia yang selama ini ia jaga dengan prinsip, tentang kejujuran, tentang harga diri meski hidup dari sampah, kini diuji. Di sisi lain kota, Nadira menatap layar ponselnya. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi. Berita tentang penangkapan Arman menyebar cepat. Beberapa menyebutnya pencuri. Beberapa menyebutnya penipu yang pura-pura miskin. Nadira terduduk lemas. Tangannya bergetar. Jantungnya seperti berdetak di luar dada. Ia tahu ini bukan sekadar serangan. Ini penghancuran karakter. Kevin berdiri di sudut ruangan. Aku bilang apa dari awal? Laki-laki itu bukan siapa-siapa. Mudah dijatuhkan. Nadira berdiri perlahan. Wajahnya menegang. Justru karena dia bukan siapa-siapa, makanya dia harus dilindungi. Kevin tertawa kecil. Kamu mulai sentimental. Itu berbahaya di dunia seperti ini. Nadira tidak menjawab. Ia melangkah keluar rumah, masuk ke mobil pribadinya, dan menyalakan mesin. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena ingin menyelamatkan reputasi, tapi karena hati kecilnya berteriak keras. Keadilan bukan milik orang dengan nama besar saja. Di kantor polisi, Arman duduk termenung. Beberapa petugas masih berbisik di sudut ruangan. Sebagian memperhatikan dengan sorot mata mencurigakan. Ia merasa telanjang di hadapan sistem yang tidak mengenalnya. Bukan karena ia takut, tapi karena ia lelah. Pintu ruang interogasi terbuka. Semua orang menoleh. Nadira masuk. Langkahnya cepat. Tatapannya tajam. Di tangannya ada surat pernyataan dan sebuah flash disk. Saya Nadira Widyasari, ucapnya lantang. Dan saya di sini untuk mencabut seluruh laporan terhadap Arman. Dia tidak bersalah. Saya yang salah karena membiarkan semua ini terjadi. Penyidik berdiri. Tapi laporan sudah tercatat. Dan flash disk ini berisi rekaman kamera pengawas dari minggu lalu, yang menunjukkan bahwa Arman tidak pernah mengambil apapun tanpa izin. Saya ambil sendiri dari sistem keamanan rumah. Dan surat ini berisi pernyataan saya sebagai pelapor yang menyatakan laporan itu tidak valid. Arman menatap Nadira. Wajahnya bingung, terkejut. Tapi ada satu emosi lain di matanya. Lega. Penyidik membaca surat itu. Beberapa menit kemudian, setelah verifikasi singkat, Arman dilepaskan. Nadira berdiri di depan pintu, menunggu. Saat Arman keluar, mereka saling tatap. Lama, tak satu kata pun terucap. Tapi mata mereka saling bicara. Tentang luka, tentang kepercayaan yang pernah runtuh, dan tentang sesuatu yang, mungkin, masih bisa dibangun kembali. Maafkan aku, bisik Nadira. Akhirnya, Arman mengangguk pelan. Terima kasih karena nggak tinggal diam. Mereka keluar dari kantor itu bersama, tak lagi sebagai dua orang asing, tapi juga belum sepenuhnya utuh. Hanya dua hati yang mencoba berdiri, meski tertatih,
Di tengah dunia yang terlalu senang menghancurkan apapun yang tumbuh dengan jujur. Hujan turun rintik-rintik sore itu, menetes tenang di atap seng bilik Arman. Suaranya menimbulkan irama monoton, seperti napas dunia yang kelelahan. Di dalam bilik yang sempit tapi bersih itu, Arman duduk bersila, memandangi sebuah benda yang terbungkus kain batik tua, buku catatan Nadira. Buku itu sempat ia kembalikan lewat tangan Mbak Rara saat Nadira pergi tanpa pamit. Tapi rupanya setelah kejadian di kantor polisi, Nadira menitipkannya kembali, kali ini tanpa pesan, tanpa penjelasan. Hanya kain batik sebagai sampul, dan pita kecil di ujungnya, seolah meminta, "Buka, pahami aku sekali lagi, jika kamu mau." Arman membuka ikatan pitanya perlahan. Halaman pertama masih sama, tulisan tangan Nadira, rapi tapi sedikit miring. Tapi kini, di antara lembar-lembar yang ia pikir sudah ia baca semua, ada halaman tambahan yang sebelumnya belum ada. Halaman itu ditulis dengan pulpen warna biru tua, dan setiap katanya seperti ditorehkan dari dalam luka yang belum sempat sembuh. "Arman, aku tidak pernah pandai menjelaskan diriku sendiri. Dunia tempat aku dibesarkan terlalu sibuk menuntut, sampai aku lupa bagaimana rasanya bicara jujur tanpa takut. Saat pertama kali kamu menyodorkan kardus itu di tengah hujan, aku merasa dipandang, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai simbol nama besar, tapi hanya sebagai perempuan yang sedang kedinginan dan bingung. Dan itu adalah pertama kalinya aku merasa layak dicintai." Arman menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Hujan di luar mulai deras, seperti menggiring setiap kata dari halaman itu langsung ke jantungnya. "Aku tidak datang ke gang kecilmu untuk bermain peran. Aku datang karena aku kehilangan arah. Tapi kamu malah jadi peta, bukan yang menunjukkan jalan keluar, tapi jalan pulang. Aku tahu, kepercayaan itu hal yang rapuh. Dan aku sadar, aku sudah menjatuhkan milikmu. Tapi kalau suatu hari kamu memilih untuk membaca ulang kisah kita dari awal, aku ingin kamu tahu, aku menulis bagian kita bukan sebagai cerita palsu, tapi sebagai hidup yang akhirnya terasa nyata." Tinta di halaman itu sedikit luntur, seperti ada air mata yang jatuh di atasnya sebelum sempat mengering. Entah air mata Nadira, atau milik Arman yang baru saja jatuh malam ini. Tangannya gemetar saat membalik halaman terakhir. "Aku pernah dengar, cinta bukan soal siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang bertahan saat semuanya runtuh. Kalau kamu masih berdiri, aku akan kembali berjalan." Arman menutup buku itu perlahan, lalu memeluknya. Dada kirinya sesak. Bukan karena marah, bukan karena sakit, tapi karena ia tak lagi mampu menahan gelombang perasaan yang selama ini ditahannya sendiri. Beberapa hari berlalu. Arman tetap menjalani hidup seperti biasa. Mengumpulkan kardus, menyortir botol, membersihkan buku-buku. Tapi senyumnya tak lagi muncul sesering dulu. Tawa anak-anak yang biasanya membuatnya ringan, kini seperti gema yang berlalu begitu saja. Mbak Rara, yang memperhatikan dari kejauhan, akhirnya berkata saat mereka duduk berdua di beranda kecil, "Kamu cinta sama dia ya?" Arman terdiam, lalu mengangguk, pelan, seperti anak kecil yang baru saja mengakui kesalahan. "Tapi aku juga takut," lanjutnya. "Takut apa yang aku punya nggak cukup buat dia." Mbak Rara menepuk bahunya. "Yang kamu punya mungkin sedikit, tapi yang kamu kasih itu tulus. Dan perempuan yang benar tahu bedanya pamer dengan pengorbanan." Arman menunduk. Kalimat itu menancap. "Kalau memang dia nulis semua itu dari hati," lanjut Mbak Rara, "jangan biarin dia jalan sendiri lagi." Malamnya, Arman duduk sendiri di depan rak bukunya. Ia membuka kardus tua di sudut ruangan. Kardus pertama yang ia selamatkan saat hujan lebat merobohkan sebagian atap tempat tinggalnya 2 tahun lalu. Di dalamnya ada kenangan, foto ibunya yang sudah lama tiada, potongan koran bekas yang memberitakan kebakaran pasar tempat ia pernah kerja, dan secarik surat yang dulu ia tulis untuk dirinya sendiri. "Kalau suatu hari kamu lelah, ingat, kamu masih bisa jadi seseorang, meski bukan untuk dunia. Cukup untuk satu orang yang melihatmu lebih dari sekadar pekerjaan dan pakaian." Ia menatap surat itu lama, lalu berkata pelan ke dirinya sendiri,
Mungkin itu Nadira. Esok harinya, ia membawa buku catatan itu ke perpustakaan kecilnya. Ia letakkan di rak tertinggi, antara buku-buku fiksi dan puisi lama. Di atasnya, ia tempelkan kertas kecil bertuliskan, "Untuk yang pernah menemukan dirinya dalam kehilangan. Ini bukan cerita bahagia, tapi cerita yang ingin diperjuangkan kembali." Dan untuk pertama kalinya sejak Nadira pergi, Arman tersenyum. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia siap. Kalaupun Nadira datang lagi, ia tak akan lagi membiarkannya pergi dengan rasa bersalah. Ia tidak tahu apakah Nadira akan benar-benar kembali. Tapi ia tahu satu hal. Cinta, seperti buku harian itu, harus dibaca dengan hati terbuka dan disimpan, bukan untuk dikenang, tapi untuk dilanjutkan. Malam di rumah besar keluarga Widyasari terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, tapi karena percakapan yang baru saja terjadi di ruang kerja Pak Indra. Percakapan yang membuat dada Nadira terasa sesak seolah ditarik dari dua arah yang berlawanan. "Kalau kamu tidak mau bertunangan dengan Kevin, jangan harap bisa menyentuh 1 sen pun dari saham perusahaan." Suara ayahnya dingin, tegas, dan tanpa ruang untuk negosiasi. Nadira berdiri kaku di hadapan pria yang selama ini mengajarkannya banyak hal, kedisiplinan, kerja keras, citra. Tapi sayangnya, tidak pernah mengajarkannya bagaimana cara mencintai tanpa syarat. Jadi, ini semua tentang kepentingan bisnis? Tentang nama belakang kita? Suara Nadira sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Pak Indra menatap anaknya sejenak. "Ini tentang kelangsungan warisan yang sudah kujaga puluhan tahun. Kamu tahu berapa banyak mata yang memperhatikan kita? Kamu tahu betapa reputasi keluarga ini dipertaruhkan setiap kamu membuat keputusan pribadi yang sembrono?" "Cinta bukan sembrono," jawab Nadira tajam. "Cinta tidak menyelamatkan perusahaan dari krisis." "Nadira," bentak Pak Indra. Ruangan itu hening. Wajah Nadira pucat, tapi matanya menyala. Ia tahu, ini bukan hanya pertengkaran antara ayah dan anak. Ini pertarungan antara dua nilai yang tidak bisa bersatu, kekuasaan dan kemerdekaan. Beberapa jam kemudian, Nadira duduk sendiri di kamarnya. Jendela besar di sisinya terbuka. Angin malam masuk, membawa aroma tanah yang baru basah oleh gerimis. Ia memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Di balik gemerlap itu, Arman sedang hidup dalam diam dan menunggu, meski tak pernah memaksa. Di meja riasnya, undangan pertunangan yang dirancang Kevin sudah jadi. Kertas tebal, tinta emas, desain elegan. Namanya tercetak di sana, berdampingan dengan nama pria yang tidak pernah ia pilih. Tangannya bergetar saat merobek undangan itu perlahan. Lalu ia menulis surat. Bukan untuk Arman. Bukan untuk Kevin. Tapi untuk ayahnya. "Ayah, kalau warisan berarti kehilangan kebebasan memilih siapa yang ingin kupanggil rumah, maka aku rela kehilangan semuanya. Aku tidak akan hidup untuk memenuhi standar orang lain, apalagi dengan menjual perasaanku sendiri. Aku tidak dibesarkan untuk menjadi boneka, dan aku tidak akan menikahi orang yang hanya mencintai posisiku, bukan diriku. Aku pergi bukan untuk memberontak, tapi karena aku ingin hidup dengan keyakinan bahwa cinta bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang bisa menyelamatkan, bahkan ketika dunia mencoba menghancurkan." Surat itu ia letakkan di atas meja kerja Pak Indra, sebelum ia keluar malam itu juga. Tanpa koper, tanpa pelayan yang mengantar. Hanya tas kecil dan langkah penuh tekad. Ia berjalan ke jalan raya, menyusuri trotoar, lalu naik angkot pertama yang berhenti. Esok paginya, Pak Indra menemukan surat itu. Ia membacanya 2 kali, lalu meremasnya pelan. Tapi yang membuatnya terpaku bukan surat itu, melainkan rasa kosong yang menyergap setelahnya. Selama ini ia pikir bisa mengatur segalanya. Tapi ternyata, yang paling sulit dikendalikan adalah hati anak sendiri. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di depan gerbang kecil gang yang dulu jadi tempatnya merasa paling hidup. Ia melangkah masuk, disambut suara anak-anak kecil yang masih ingat wajahnya. Salah satu dari mereka berlari menghampirinya. "Mbak Dira balik! Mbak Dira balik!" teriaknya senang.
Nadira tersenyum. Air matanya menetes begitu saja. Ia belum sempat menjawab ketika Mbak Rara muncul dari balik pintu rumah. "Kamu sungguh balik, Enduk?" tanya Mbak Rara dengan suara tercekat. Nadira mengangguk, lalu memeluk wanita itu erat-erat. "Aku pulang, Mbak, tapi bukan cuma ragaku. Hatiku juga." Tak lama kemudian, Arman keluar dari biliknya, membawa tumpukan buku. Ia menatap Nadira dari kejauhan. Untuk sesaat, mereka hanya diam. Dunia di sekeliling seakan berhenti bergerak. Langkah Nadira perlahan mendekat. Tak ada pidato. Tak ada penjelasan panjang. "Hari ini, aku milih berdiri di sisimu," ucapnya lirih. Arman meletakkan bukunya. Mendekat. "Kamu yakin? Dunia kita beda, Dira. Kamu ninggalin segalanya." Nadira tersenyum tipis. "Yang aku tinggalin itu ruang kosong yang penuh aturan. Yang kutuju ini, tempat di mana aku bisa jadi diri sendiri." Arman menatapnya dalam. Tangannya terulur. Nadira menyambutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, mereka berdiri berdampingan bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Hari-hari setelah itu, Nadira memulai dari nol. Ia menyewa kamar sempit tak jauh dari bilik Arman. Ia ikut membantu perpustakaan kecil, memberi pelajaran membaca untuk anak-anak gang, dan menulis ulang mimpinya sendiri, membangun bisnis yang berpihak, bukan sekadar menguntungkan. Ia tidak lagi memakai nama besar keluarga. Ia hanya memakai namanya sendiri. Dan ternyata, itu cukup. Arman melihat perubahan itu bukan dengan bangga, tapi dengan kagum. Bukan karena Nadira menyerahkan segalanya untuk cinta, tapi karena ia membuktikan, cinta sejati bukan soal bertahan di tempat nyaman, tapi soal berani melangkah ke tempat yang membuat kita bertumbuh. Malam itu, mereka duduk berdua di bawah langit yang cerah. Tidak ada janji, tidak ada rencana jangka panjang. Hanya kebersamaan yang dibangun di atas luka, maaf, dan kejujuran yang terlambat tapi tulus. "Aku nggak tahu besok gimana," ucap Nadira pelan. "Aku juga," jawab Arman. "Tapi yang aku tahu, hari ini, aku milih kamu." Arman menatapnya. "Dan aku akan terus pilih kamu, bahkan ketika kamu gak yakin sama dirimu sendiri." Di langit, satu bintang jatuh, tapi tidak ada yang memohon apapun. Karena keduanya tahu, keajaiban sudah hadir di depan mata, tanpa harus diminta. Langit pagi itu tidak terlalu cerah, tapi cukup untuk membuat Nadira ingin berjalan lebih jauh dari biasanya. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan kehidupan lamanya, dan meski hidup barunya sederhana, hari-hari tak pernah terasa kosong. Namun pagi itu, ada yang ganjil. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk melangkah tanpa arah. Arman tengah mengajar anak-anak mengenal abjad di atas tikar plastik ketika Nadira berpamitan. "Mau kemana?" tanya Arman sambil memegangi buku cerita bergambar. Nadira mengangkat bahu. "Nggak tahu. Rasanya kayak ada yang manggil, tapi nggak tahu dari mana." Arman tersenyum. "Kalau nyasar, ikutin matahari pagi. Biasanya dia tunjukin jalan." Nadira melangkah keluar gang. Kakinya ringan, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Ia menelusuri jalan-jalan kecil, sesekali disapa oleh ibu-ibu penjual sayur yang mulai mengenalnya sebagai Mbak Dira yang baik hati. Ia tidak membalas banyak, hanya senyum dan anggukan, lalu kembali melangkah, entah kemana. Sekitar 1 jam berjalan, di sebuah ujung jalan sempit yang bahkan tak dilewati angkot, Nadira melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah bangunan kecil, dari kayu dan seng, berdiri di pojok antara 2 rumah. Di atas pintunya tergantung papan kayu yang sudah memudar. "Warung buku Arman gratis untuk anak jalanan." Matanya membelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada Arman. Tidak ada anak-anak yang ia kenal. Hanya 2 orang bocah kecil duduk di lantai, membolak-balik buku dengan khusyuk. Nadira melangkah perlahan ke depan warung. Di kaca depannya menempel beberapa foto. Potret anak-anak membaca, catatan tangan kecil, dan 1 lembar kutipan yang ditulis dengan huruf besar.
Buku bisa menyelamatkan anak manusia dari lupa siapa dirinya. Pintu warung terbuka sedikit. Nadira mendorongnya perlahan. Bau kertas tua dan kayu lapuk menyambutnya. Ruangan itu sempit, tapi rapi. Rak-raknya penuh dengan buku cerita, komik anak-anak, bahkan beberapa novel yang pernah populer. Namun tidak ada Arman. Seorang pria paruh baya berdiri di balik meja kayu, sedang mengikat beberapa buku dengan tali rafia. "Maaf, saya cari Arman," ucap Nadira pelan. Pria itu menoleh, sedikit terkejut. "Arman? Oh, maksud Mbak yang punya nama di papan itu." Nadira mengangguk. Pria itu tersenyum tipis. Warung ini memang atas nama Arman. Tapi yang membangun tempat ini bukan dia. Nadira mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Pria itu berjalan ke sudut ruangan, membuka sebuah laci dan mengeluarkan map lusuh. Ia menyerahkannya pada Nadira. "Ini dititipkan buat siapapun yang datang ke sini nyari dia. Tapi cuma boleh dibuka sama orang yang betul-betul kenal." Tangan Nadira gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa foto, surat-surat lama, dan satu amplop coklat. Ia mengambilnya. Di depan amplop itu tertulis, "Untuk Nadira, kalau kamu sampai di sini." Ia duduk di kursi kayu, membuka amplop itu perlahan. Isinya satu surat tangan dari Arman. "Dira, kalau kamu menemukan tempat ini, berarti kamu sudah cukup dekat dengan sisi diriku yang belum pernah kamu kenal. Warung ini adalah warisan terakhir dari seseorang yang mengajariku mencintai bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Dia bukan ayahku. Tapi dia satu-satunya orang yang menyelamatkanku waktu kecil. Mantan penjaga sekolah yang diam-diam kumpulin buku bekas buat anak-anak jalanan. Waktu dia sakit parah, dia bilang ingin ada tempat di mana anak-anak bisa merasa dihargai, walau cuma dari satu buku yang tak laku dijual. Aku janji akan teruskan itu. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa terus sembunyi. Aku selama ini berusaha jujur tentang hidupku, kecuali satu hal. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga bukan sekadar pemulung biasa. Aku pernah hidup dalam rumah besar, sama seperti kamu. Tapi aku tinggalkan semuanya karena aku lihat uang bisa bikin orang lupa mana yang benar. Kalau kamu masih percaya sama aku, jangan cari aku di tempat biasa. Lihat aku dari hal kecil yang kupilih jaga, meski dunia bilang itu tidak penting." Air mata Nadira menetes satu-satu, membasahi tulisan itu. Tangannya mencengkeram surat itu erat-erat. Ia tidak tahu bagaimana harus merasa. Marah? Kecewa? Tidak juga. Yang ada hanya kekaguman yang tiba-tiba berubah jadi rasa bersalah. Arman bukan hanya laki-laki jujur yang ia kenal. Ia adalah seseorang yang memilih berjalan sendiri dalam gelap, hanya untuk bisa menyalakan cahaya kecil bagi orang lain. Nadira mengembalikan surat itu ke dalam map, lalu berdiri di tengah warung buku yang hening. Ia memandangi rak-rak yang dibangun dari sisa peti bekas. Ia menyentuh satu buku dongeng yang sudah lusuh. Lalu ia berbisik, seolah Arman ada di hadapannya. "Kamu lebih dari cukup. Kamu lebih jujur dari semua yang pernah kupercaya. Dan sekarang, aku ingin ikut jaga cahaya kecilmu." Sore itu, Nadira duduk di depan warung, menatap langit yang mulai jingga. Ia tidak tahu kapan Arman akan datang ke tempat itu lagi, tapi ia tahu satu hal, jejaknya tidak pernah menghilang. Ia hanya berpindah tempat, dan Nadira akan mencarinya, bukan untuk memaksa, tapi untuk berjalan di sampingnya. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai gadis yang jatuh cinta, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk berdiri di sisi seseorang yang memperjuangkan kebaikan tanpa harus dikenal. Hari itu udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti bumi menahan napas untuk sesuatu yang besar. Nadira berdiri di depan pintu warung buku, tangannya menggenggam secarik surat dari Arman yang baru ia temukan pagi tadi, tersembunyi di antara tumpukan buku dongeng yang hampir sobek di bagian tengah. Isinya hanya satu kalimat. "Kalau kamu siap tahu siapa aku sebenarnya, datanglah ke tempat pertama kali aku menemukan arti kata, rumah." Nadira menggenggam surat itu lebih erat. Ia tahu apa maksudnya. Tempat pertama yang disebut rumah oleh Arman bukanlah bilik kecil di gang sempit,
Bukan pula warung buku di ujung kota. Tapi tempat yang selama ini tidak pernah disebut namanya. Rumah lamanya, yang terletak di kawasan elit Menteng. Tempat yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Siang itu, Nadira berdiri di depan pagar besi hitam yang tinggi, tertutup rapat dan dijaga 2 satpam berseragam. Rumah besar 3 lantai dengan taman seluas lapangan tenis itu adalah rumah yang namanya dulu sering muncul di majalah bisnis. Kediaman keluarga Wijaya, salah satu konglomerat yang dikenal punya kerajaan bisnis di sektor properti dan keuangan. Tapi sejak beberapa tahun lalu, rumah itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Sebelum Nadira sempat bicara, pagar terbuka. Arman berdiri di sana. Bukan dengan baju lusuh, bukan dengan topi pemulung, melainkan kemeja abu-abu yang rapi, celana kain, dan sepatu kulit sederhana. Nadira menahan napas. Bukan karena penampilannya berubah, tapi karena tatapannya masih sama, tenang, jujur, dan tak berjarak. "Aku tahu kamu akan datang," ucap Arman pelan. Nadira melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Dunia seolah berhenti sejenak, memberi ruang pada 2 hati yang sudah lama berjalan dalam kabut untuk bertemu di bawah cahaya penuh. Di dalam rumah itu, tak ada kemewahan yang mencolok, justru kesederhanaan yang terasa menggetarkan. Foto-foto lama terpajang rapi, seorang pria tua dengan wajah keras tapi bersih, seorang anak laki-laki yang duduk di lantai dengan seragam sekolah, dan satu foto yang membuat Nadira terdiam. Foto ayahnya, Pak Indra, berdiri bersama pria parubaya yang sangat mirip dengan Arman, di sebuah acara bisnis bertahun-tahun lalu. "Dia, ayah kamu?" tanya Nadira pelan. Arman mengangguk. "Ayah kandungku, Pak Hartono Wijaya. Dulu dia dan ayahmu bersaing ketat di bisnis. Tapi yang membuat segalanya hancur bukan bisnis, melainkan prinsip." Nadira memejamkan mata sejenak. Seluruh napas terasa berat. Arman melanjutkan. "Ayahku menemukan kejanggalan dalam kontrak proyek besar yang melibatkan perusahaan milik keluargamu. Tapi saat ia ingin melaporkan, ia diancam. Dihancurkan secara perlahan. Hingga akhirnya, semua sahamnya dipaksa dijual, dan reputasinya dikubur hidup-hidup." Nadira tertegun. "Dan kamu pergi dari rumah ini karena..." "Aku nggak bisa tinggal di rumah yang pernah dibangun dengan prinsip. Tapi akhirnya dibiarkan hancur karena diam. Aku pergi, menyamar, menjadi pemulung bukan karena aku ingin jadi pahlawan, tapi karena aku ingin tahu, apa dunia benar-benar bisa melihat nilai seseorang dari isi hati, bukan isi kantong." Nadira menutup mulutnya, menahan isak. Tangis itu tidak keluar karena luka, tapi karena kebenaran yang tak pernah ia duga datang dari arah yang paling dekat. "Jadi semua ini, sejak awal kamu tahu siapa aku?" "Tidak." Arman menatapnya. "Aku tahu kamu Nadira Widyasari baru saat kamu dituduh mencuri hatiku." Nadira tertawa kecil di antara tangisnya. "Dan sekarang, kita berdiri di antara 2 keluarga yang pernah saling merobek." Arman mendekat. "Tapi kita juga bisa jadi alasan 2 hati belajar menyembuhkan." Namun dunia tak pernah diam saat sesuatu yang baik mulai tumbuh. Esoknya, berita tersebar. Tanah tempat warung buku berdiri akan digusur. Perusahaan pengembang milik Pak Indra berencana membangun mall mewah. Dan proyek itu sudah disahkan oleh pemerintah daerah. Nadira langsung bertemu ayahnya. Di ruang kerjanya, ia menatap pria yang dulu ia takuti, tapi kini bisa ia hadapi dengan tenang. "Kalau ayah tetap lanjutkan proyek itu," ucap Nadira pelan, "aku akan berdiri di sisi warga. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu, anak-anak di sana punya mimpi. Dan yang ayah rencanakan akan menghancurkan ratusan mimpi sekaligus." Pak Indra tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa?" "Aku bukan pewaris apa-apa sekarang," jawab Nadira. "Tapi aku punya hati. Dan aku gak takut kehilangan apapun lagi." Beberapa hari kemudian, video Nadira membacakan surat dari anak-anak gang kepada pemerintah daerah viral di media sosial. Kampanye, "Selamatkan Warung Buku," menyebar di berbagai kanal. Media mulai menyorotnya. Tekanan publik meningkat. Bahkan mantan pelanggan Aura Deva mulai memboikot produk mereka.
Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Pak Indra menyerah bukan pada kekalahan bisnis, tapi pada keberanian seorang anak yang ia kira lemah. Proyek dibatalkan. Warung buku diselamatkan. Malam itu, Nadira dan Arman duduk berdua di atap warung. Anak-anak tertidur, warga menggelar syukuran kecil, dan langit dipenuhi bintang. Tak ada janji bombastis, tak ada rencana pernikahan mewah. Hanya dua orang yang tahu bahwa cinta mereka lahir bukan dari keterpaksaan, tapi dari keberanian memilih jalan yang tak mudah. Kalau besok kamu harus pergi lagi, Men, aku harus bagaimana? Tanya Nadira, nyaris berbisik. Arman tersenyum, menggenggam tangannya. Kalau aku pergi, itu cuma untuk cari buku yang belum sempat kita baca. Tapi percayalah, rumahku tetap di sini. Nadira menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Angin malam membelai lembut. Dan di tengah dunia yang terus berubah, mereka tetap, bukan karena dunia mengizinkan, tapi karena mereka memilih untuk tetap saling percaya.